anak tuh harus mendengarkan apa orang tua gitu kan. Jadi ibu, anak harus dengerin ya apa ngomong ibu ya, harus nurut gitu. Itu dulu. Kedepannya ini akan mencetak anak-anak generasi maju dari rencana-rencana seperti yang tadi Jo bilang kan, untuk menyediakan makanan atau misalnya susu gratis. Itu sudah bisa dipastikan untuk anak-anak Indonesia ini kedepannya akan menjadi memiliki masa depan yang lebih cerah gitu. Halo kawan muda, kembali lagi di Rumah Indonesia Maju bersama saya Josephine Lorraine. Dan hari ini teman-teman kita mau ngomongin satu topik yang happening banget ini sebenarnya, karena kita akan ngobrolin gimana sih caranya mempersiapkan generasi emas terutama di era digital ini. Dan kita sudah kedatangan tamu spesial hari ini. Beliau merupakan founder komunitas Mom and Baby Community, Duta Parenting Center 2013, dan juga Denkau Inspiring 2018. Keren banget ya guys ya. Di sini udah ada Kak Junita PS. Halo Kak Junita. Apa kabar Kak Junita? Jo, aku manggilnya Jo ya. Boleh. Gimana Kak nih Kak, kesibukannya belakangan ini? Lagi banyak ngerjain apa sih Kak? Kebetulan sih aku ibu dengan 2 anak, mom work kan, ibu bekerja. Tapi juga aku masih aktif di komunitas tadi tuh, Mom and Baby Community. Oke, berarti kakak nih bukan cuma sekedar belajar tapi juga mempraktekkan nih sehari-hari ya. Amin. Menurut kakak sendiri nih, parenting tuh sepenting apa sih kak? Kan kakak sudah menjadi ibu, udah melihat secara langsung gitu ya prakteknya. Kan saya juga masih belum nih ya, masih jauh. Ya jangan dulu ya. Oh jangan dulu. Masih lama. Masih lama, iya. Kalau menurut aku ketika seorang wanita sudah menikah, sudah punya anak, parenting itu penting banget. Karena siapa sih yang nggak pengen punya anak yang memiliki masa depan cerah, gemilang gitu ya. Ketika dia pengen, tapi menurut aku sih baiknya si orang tua itu harus belajar dulu terlebih dahulu. Karena ketika dia ingin mencetak anak yang baik, maka menurut aku dia harus menjadi orang tua yang baik. Kalau aku di komunitas itu punya tagline, Smart Mom make smart baby. Jadi ketika kamu pengen punya anak yang baik, jadi orang tua yang baik dulu. Pengen punya anak yang pintar, jadi orang tua yang pintar dulu nih, begitu. Oke. Nah, berarti kalau misalnya kita kan melihat nih di Indonesia ini banyak sekali kan kasus-kasus yang banyak ibu yang tidak siap atau orang tua yang tidak siap gitu kan ya. Dan akhirnya mengakibatkan pertumbuhan anaknya pun juga akhirnya terganggu sedikit banyak gitu kan. Nah, menurut Kak Junita sendiri ngelihat perkembangan di Indonesia ini keadaannya sekarang gimana sih? Ya, sebenarnya kalau misalnya dilihat dari ibu tidak siap, itu sebuah sindrom. Jadi ada yang namanya gitu mom syndrome, yang ketika punya anak tuh dia gelisah, kayaknya nightmare banget nih punya anak bayi segala macam gitu. Dan itu ada beberapa ibu yang mengalami. Solusinya memang harus ada dukungan dari suami dan keluarga begitu. Jadi si ibu ini nggak siap punya anak, sebenarnya bukan nggak siap karena ada sindrom tadi gitu. Jadi memang perlu ada dukungan dari suami atau dari keluarga, dari orang tua kan. Ketika misalnya wanita itu perempuan baru menikah, pasti kan masih dekat dengan orang tua ya, dengan ibu. Itu perlu dukungan dari orang tua dan suami. Ini yang mungkin disebut banyak orang dengan baby blues kali ya kayak. Kok kamu tahu ya? Kan kita juga belajar ya. Padahal masih muda. Iya. Oke, iya betul. Berarti kenapa tuh kan sebenarnya yang bisa menyebabkan baby blues itu? Sebenarnya itu sindromnya itu kebetulan aku nggak ngerasain ya. Sebenarnya dibilang bukan karena nggak siap juga gitu. Memang ada faktor yang ketika mungkin ya makanya dia itu datang dengan, menurut aku ya, dengan sendirinya gitu. Jadi mungkin momennya itu perlu ada dukungan suami ya, atau mungkin tadi keluarga gitu. Bisa jadi mungkin itu hormonal juga kali ya. Betul, iya, kayak misalnya ibu hamil ngidam. Oke. Padahal kan kayak ini kita curiga nih, ini dia nggak ngidam, cuma pengen aja nih si ibu nih gitu. Cuman lagi pengen aja gitu, Ya, tapi gitu. mengatasnamakan babynya. Kasihannya masih kecil udah dituduh ya. Iya bener sih. Oke. Jadi kalau menurut Kak Junita sendiri nih, aku penasaran sih, mungkin untuk mami-mami di luar sana gitu ya yang baru punya anak dan mengalami baby blues, kira-kira ada nggak sih tips and triknya, maksudnya kayak selain dari dukungan keluarga dan suami gitu ya, apa sih yang bisa dilakukan seenggaknya biar baby bluesnya tuh lumayan mereda lah gitu? Sebenarnya kalau misal udah jadi ibu itu otomatis sudah menjadi istri. Istrinya ini
suami itu harus mengutamakan kepentingan istri, jadi bikin istri itu bahagia. Jadi kan kalau misalnya kita bahagia, hormon endorfinnya juga pasti kan baik. Ya. Bikin istrinya senang dulu deh gitu. Apa sih yang istrinya lagi pengen gitu. Jadi aku nggak yakin ya kalau misalnya baby blues itu mau diajak shopping ya. Karena itu kan salah satu ini ya, Iya. jalan keluar wanita untuk bahagia ya. Betul. Cuman mungkin diajak jalan-jalan, refreshing gitu. Solusinya adalah bikin istri ini bahagia begitu. Oke, berarti ini note buat para suami-suami di luar sana. Tolong dijaga istrinya baik-baik begitu ya. Betul. Kan katanya kalau misalnya istri itu bahagia pasti rumahnya juga udah senang. Seneng, iya bener sih. Memang kuncinya itu di istri ya, bener. Di rumahku juga gitu sih. Kalau mami happy, berarti semuanya biasanya happy. Bener-bener. Nah, Kak, kalau misalnya kita lihat lagi nih, kan udah tahu nih tantangan di era sekarang itu kan berarti banyak ya ketidaksiapan, banyak yang mungkin at the end ngerasa, wah belum siap jadi ibu, apalagi parenting dan segala macem. Nah, kalau tadi kita ngomongin baby blues, kalau kita ngelihat balita sampai batita lah sampai balita, ini kan juga orang ngomongnya mungkin golden age gitu ya buat anak-anak gitu. Tapi seringkali kan orang tua itu miss gitu ya, kayak gak, momennya mungkin lagi sibuk atau gak bisa nemenin anaknya setiap saat. Akhirnya banyak hal yang miss nih di sini gitu. Emang sepenting apa sih era ini gitu buat anak-anak? Sorry. Iya, golden age itu setahu aku dari newborn sampai dengan 6 tahun. Tapi memang batita itu memang adalah masa-masa emas terpentingnya ya. Ketika orang tua miss, sebenarnya masih ada beberapa tahun untuk mendampingi anak terus gitu. Sebenarnya golden age itu adalah masa di mana menstimulasi anak untuk berkembang dengan baik. Kalau misalnya selama 6 tahun ini dia sudah bisa berkembang dengan baik, tumbuh kembang dengan baik, dia akan meneruskan selanjutnya kan menjadi masa anak-anak. Anak-anak itu adalah 7 sampai dengan 13 tahun, kemudian 13 ke 17 itu adalah pra remaja, kemudian remaja. Nah, ketika di masa-masa golden age itu udah dibangun dengan baik, dia kan pasti akan terus berkembang dengan baik ke depannya gitu. Oke. Nah, kalau misalnya nih kan banyak orang tua ya yang sekarang, apalagi kita tahu lah gadget itu jadi sesuatu hal yang jadi pelarian gitu mungkin buat banyak orang tua. Anaknya nggak mau makan sedikit, ya udah nih sambil lihat gadget. Anaknya rewel dikit kasih gadget gitu. Nah, kira-kira nih gadget ini pengaruhnya seberapa signifikan sih dalam pertumbuhan anak? Iya. Kalau aku inget-inget ya, itu 10 tahun yang lalu kira-kira ya, mungkin 10 tahun yang lalu itu orang tua itu sangat diwanti-wanti, anak nih hati-hati ya, jangan main handphone gitu, jangan dikit-dikit dikasih gadget, gitu. Tapi kalau menurut aku sekarang berjalannya waktu, anak-anak itu nggak akan sulit gitu untuk dipisahkan gitu untuk dengan gadget ini, karena sekolah aja sekarang perlu gadget. Kalau misalkan dulu kan aku ingat ya 10 tahun yang lalu tuh masih diwanti-wanti gitu. Terus kalau misalnya anak main handphone nih harus didampingin terus, takutnya nanti dia buka konten atau link yang Tidak sesuai umurnya. betul. Kalau sekarang tinggal diblokir aja, kasih handphone kita blokir gitu kan. Walaupun memang harus didampingin karena ada cerita-cerita misalnya animasi yang menyimpang begitu. Atau misalnya sosial media gitu. Pernah cerita anak aku itu, aku boleh nyebutin nama aplikasi sosial media? Boleh ya. boleh. Jadi anak aku minjam handphone aku kan, "Bunda, aku mau pinjam handphone buka Facebook." "Silakan," aku bilang. Minjam handphone buka IG, ambil gitu. Buka TikTok, ambil. "Bunda, aku minjam handphonenya buat buka Twitter." Jangan, jangan ya itu ya. Karena itu kan memang dia tidak ngeblokir kan, dia nggak bisa, dia bisa membuka link-link porno itu dengan open aja gitu. Jadi memang harus didampingin gitu. Tapi kalau untuk ngebatasin umur sekarang aku bilang, jadi kalau misalnya gadget itu menurut aku seperti pedang bermata dua gitu. Keuntungannya, aku punya teman yang ketika anak itu mungkin umur 1 tahun yang misalnya susah makan apa segala macam, kasih aja gadget gitu. Dikasih gadget sekarang, anaknya bahasa Inggrisnya tas-cis terus loh. Keren gitu kan, karena dari gadget itu gitu. Cuman mungkin solusinya sekarang ketika dikasih gadget, batasin waktunya buat anak-anak umur 2 tahun ya. Kalau misalnya 1 tahun kayaknya menurut aku belum bisa deh. Kasih handphonenya batasi waktu, sama untuk layarnya itu diredupin gitu. Jadi dia nggak terlalu kena mata gitu ya. Oke. Berarti idealnya anak itu boleh dikasih gadget itu dari umur
2 tahun. 24 bulan ya. Oke, I see. Nah, kalau misalnya kita ngelihat lagi nih, kan ya kayak yang tadi sih, anak-anak itu kan cepet belajarnya ya. Bisa belajar bahasa Inggris sendiri, bahkan temen aku ada juga Kak. Jadi dia suka banget nonton animasi, tapi animasi dari China. Jadi anaknya itu, jadi kebetulan temanku udah nikah, udah punya anak, anaknya itu suka banget tuh animasi-animasi dari China gitu, dan dia nonton itu padahal orang tuanya nggak pernah ngajarin dia Mandarin, dia bisa ngomong Mandarin. Bukan, keren ya. Jadi emang anak-anak tuh belajarnya cepet banget kan. Nah, untuk kita bisa nih mencoba menjadi orang tua yang baik gitu ya, dengan memfasilitasi anak-anak kita gitu, kira-kira tuh gimana sih yang optimalnya gitu menurut kakak sendiri? Apakah kita juga akhirnya harus belajar juga, atau kita juga nantinya gimana sih gitu loh yang enaknya gitu? Iya, pastinya ya. Jadi menurut aku seperti tadi aku bilang kan, smart mom make smart baby. Ketika anak-anak itu pintar bermain gadget, jangan sampai kita ketinggalan nih. Ketika mereka nanya gadget, kita entar ya, googling dulu ya bentar ya. Jangan sampai begitu juga ya. Jadi ketika mereka bisa mengetahui gadget atau segala macam, mengaplikasikan, kita juga harus tahu nih gitu. Jangan sampai mereka lebih jago daripada kita harus berlomba-lomba dengan anak begitu. Nah, tadi untuk solusinya memang ketika mereka bisa menguasai dari yang di gadget itu, kita juga paling nggak harus mengimbangi begitu. Oke, I see. Nah, tapi kalau misalnya kita ngelihat lagi nih, kayak kalau di zaman aku kecil ya kayak, kan aku kebanyakan itu mainnya itu di gang depan rumah. Kebanyakan mainnya Nggak mungkin, masak-masakan. nggak mungkin. Beneran. Aku baru punya gadget itu di umur aku ke-8. Oke. 8 tahun. Handphone pertama aku ZTE. Itu gadget pertama yang bisa dibilangnya. Terus pakai BlackBerry tuh pas SD gitu lah, udah agak ya gedean gitu. Nah, cuman memang waktu aku masih kecil itu ya mainnya gitu, masak-masakan, main kejar-kejaran, polisi maling gitu. Betul. Dan banyak permainan-permainan aktivitas yang melibatkan fisik gitu kalau misalnya dari kecil aku gitu ya kan ya. Nah, cuman kalau sekarang kan udah banyak yang gadget ya, banyak online gadget, apa-apa gadget gitu kan. Nah, ini untuk mengimbangi antara dunia nyata dengan dunia digital ini gimana caranya ya Kak? Iya. Memang kita harus menyeimbangi ya untuk yang digital ini dengan yang dunia nyata ya. Kalau untuk aku sih biasanya ini memang anak ketika dia main gadget itu, mereka lagi lihat apa sih? Misalnya mereka lagi ngelihat permainan gitu, terus ya udah ayo kita ngerjain bareng gitu. Misalnya dia ngelihat lagi merakit-merakit, kita ngerjain bareng. Aku juga pernah ngasih challenge buat kedua anak aku waktu itu. Aku kan punya anak 2 ya. Oke. Nah ini juga aku mau nge-share juga sebelum lupa ya. Anak aku yang pertama itu dia memang sekolahnya itu dari umur 1 tahun itu bahasa Inggris begitu. Kemudian dengan gadget dia belajar, maka dia bisa bahasa Inggris. Sedangkan yang kedua itu dari yang gadget itu. Makanya mereka berdua sekarang ngomong komunikasi pakai bahasa Inggris mereka. Oke. Iya. Jadi lumayan lah hemat ongkos les khusus ya. Iya benar. Nah, jadi aku pernah kasih challenge ketika aku ngelihat di sosial media itu anak-anak seusia mereka ketika dikasih foto artis mereka bisa jawab, tapi giliran nama pahlawan apa segala mereka nggak jawab. Jadi aku kasih challenge, oke, berhenti main handphonenya, kita main begini. Jadi dunia nyatanya aku bilang kita main seperti ini yuk. Aku kasih challenge, ini namanya siapa, aku kasih ke mereka gitu. Jadi begitu. Itu jadi salah satu solusi buat dunia nyata sama digitalnya itu juga seimbang gitu. Jadi ajak mainnya ya beneran gitu, nggak main yang dari gadget aja gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya anak nih kan ya, kita kebanyakan di rumah, apalagi abis pandemi gitu ya. Kita banyak banget beraktivitas di rumah, akhirnya nggak keluar gitu. Bahkan ada temen aku punya anak, ini yang lain lagi, punya anak di tahun pandemi. Jadi anak itu baru lahir di tahun 2020 gitu, 2020 akhir gitu. Itu kan zaman-zaman pandemi lagi parah-parahnya. Dan anak itu nggak pernah keluar rumah sampai tahun 2023 awal. Karena pandemi gitu. Kita tahu lah, maksudnya ya udah gitu kan, kita bisa memaklumi. Tapi yang jadi problem adalah ketika anak itu diajak keluar, akhirnya nggak terbiasa. Jadi nangis terus di luar. Nah, ini kan juga jadi sebuah warning ya, maksudnya jadi anak-anak nggak bisa bersosialisasi. Apakah penggunaan gadget dan yang lainnya akhirnya membuat anak-anak ini jadi sulit bersosialisasi atau gimana sih Kak? Iya, ya sebenarnya itu juga salah satunya ya. Jadi aku punya tips juga.
anak aku ini satu memang introvert, satu lagi ekstrovert. Kalau ekstrovert sok lah ya dia mau kemana-mana ya. Sedangkan introvert itu dia memang dari dirinya kayak tadi tuh. Jadi dia keluar nggak mau pas segala macam gitu, lebih nyaman di rumah. Ketika diajak keluar itu dia paling menyendiri. Dia nggak susah sekali untuk bergaul. Tapi kalau misalnya dia bisa ngeliat orang tuanya, kan anak-anak adalah para peniru ulung ya. Dia bisa ngeliat orang tuanya, terus dia bisa ngikutin orang tuanya. Ketika kita ngumpul dengan teman-teman, dengan ibu-ibu yang lain gitu, dan kita bisa ngobrol dengan anak-anak yang seumuran dia. Ketika dia melihat dan ternyata itu nyaman, aku rasa berjalannya waktu dia juga akan terbuka gitu. Cuma menurut aku jangan pernah memaksa anak aja gitu, karena biarin aja senyamannya mereka. Oke, berarti setiap anak tuh punya prosesnya masing-masing gitu ya, sehingga kita pun sebagai orang tua harus bisa pinter-pinter lah menyesuaikan sama proses anak yang ada gitu kan ya. Oke. Coba pelan-pelan orang tuanya itu cari tahu apa kelebihan si anak ini gitu. Kalau misalnya dia nggak mau ketemu orang luar, siapa tahu dia diam-diam bisa ngebikin aplikasi apa gitu, diam-diam gitu. Coba aja cari tahu kelebihan dari anak ini gitu. Oke, berarti memang dari orang tua ini harus ngerti gitu karakter dari si anak gimana dan mengembangkan dari situ gitu ya. I see. Nah, aku tuh juga pernah terlibat sebenarnya nih Kak dalam adalah early education organization gitu. Jadi emang di situ kita banyak mengajak untuk orang tua itu memberikan anaknya edukasi sedini mungkin dari family, dari rumah gitu. Oke, betul. Nah, menurut Kakak sendiri nih, kan kita melihat di Indonesia ini banyak anak banyak rezeki. Iya kan ya. Zaman dulu kali ya. Sekarang masih banyak yang begitu juga sih. Iya, banyak teman aku aja bilang katanya mau punya anak 5 atau 6 kayak gitu. Karena katanya biar rame. Nggak tahu ya, mungkin emang Indonesia budayanya suka big family gitu. Jadi emang ya nggak tahu ya, mungkin banyak anak banyak rezeki kata mereka gitu. Jadi tapi secara early education jadinya nggak maksimal. Iya, betul. Karena banyak kan kepalanya yang harus Iya, betul. diajarin Iya, gitu. iya. Nah, menurut Kakak sendiri sepenting apa sih sebenarnya early education, terutama buat anak-anak yang memang sekarang kan notabene lebih banyak di rumah ya gitu. Betul. Jadi kalau misalnya dengan banyak anak seperti yang Jo bilang tadi, memang mereka ini dengan berbeda-beda karakter, beda-beda pemikiran segala macam. Itu mungkin akan lebih membuat orang tua bekerja lebih keras membimbing anak. I see. Berarti emang early education itu lagi-lagi nih dari orang tuanya gitu ya. Berarti memang tanggung jawab sebagai orang tua tuh berat banget ya. Iya kan ya Kak ya. Kakak sendiri coba ngerasain kan Kak maksudnya. Aku belum pernah di posisi itu Kak soalnya Kak. Belum ya, masih Masih muda. Berarti emang setiap keluarga harus punya planning masing-masing buat anaknya juga gitu ya. I see. Nah Kak, kira-kira Kakak ada saran gak nih melihat kan Indonesia ini pastinya cepat atau lambat akan ditentukan oleh generasi selanjutnya gitu, penerusnya gitu. Gimana sih caranya supaya kita bisa build generasi yang sekarang ini untuk bisa lebih berkembang gitu dan bahkan bisa menjadi orang-orang yang lebih daripada generasi sebelumnya gitu. Ya, betul. Kalau menurut aku kita udah di generasi milenial ini, aku lihat sih udah semakin baik daripada generasi sebelumnya ya. Karena mungkin dari cara pandangnya udah lebih terbuka, lebih up to date, lebih modern begitu. Dan generasi milenial ini ketika sudah memiliki anak itu penerus, itu memang ada diajarkan beberapa 3 kondisi. Yang pertama yang tentu aja anaknya harus tumbuh kembang dengan sehat begitu ya. Kalau dulu tuh kita ada 4 sehat 5 sempurna, udah lahir belum ya? Udah dong. Oh, udah ya. Aku ikut program itu loh. Tapi kalau sekarang udah diubah kan jadi piramida gizi kan, piramida makanan. Nah, pertama memang harus memiliki anak yang dengan sehat, yaitu dengan nutrisi yang baik. Kemudian juga anak itu harus dilatih kreativitas dan keterampilannya. Kemudian juga mereka harus dilatih mandiri dan percaya diri. Oke. 3 itu ketika kita latih, kita bangun, menurut aku akan menjadi generasi-generasi maju. I see. Berarti memang ini penting ya, bukan cuma dari sekedar edukasinya, tapi dari pangannya, dari makanannya itu juga penting gitu. Berarti program pemerintah kita yang kalau misalnya ini terlaksana akan baik banget dong ya kayak Ya, betul. dari makan siang gratis sampai pembagian susu gratis, itu kan benar-benar berarti berdampak dan bermanfaat ya. Iya, karena kalau misalnya anaknya disuruh belajar segala macam pintar, tapi kalau misalnya nggak diberi nutrisi dengan baik juga kurang sempurna ya menurut aku ya. Jadi memang harus seimbang gitu.
Oke, betul sih karena kan kita juga tahu ya maksudnya gak semua kalangan di Indonesia ini ekonominya merata gitu ya. Jadi memang kalau pemerintah ada ambil andil di situ juga akan sangat baik gitu ya Bantu pasti. banget ya. Iya, pasti. I see, Kak. Nah, kalau misalnya menurut Kakak nih, kan ke depan kita udah tahu lah ya ada salah satu calon pemimpin kita gitu yang anak muda gitu kan ya. Betul. Nah, Kakak nih melihat ini gimana sih pandangan Kakak gitu? Karena banyak yang masih pro kontra ini itu dan segala macem. Aku sih support banget ya karena, kalau di dunia parenting dulu tuh, anak-anak tuh harus mendengarkan apa orang tua gitu kan. Jadi, ibu, anak harus dengerin ya apa mau ibu ya, harus nurut gitu, itu Oke. dulu. Tapi sekarang, eee, dia parenting-nya orang tua harus lebih mendengarkan anak. Anak itu pengennya apa sih coba didengerin gitu, karena kemauan mereka apa, kenyamanan mereka apa gitu, kita turutin gitu. Kalau Oke. misalnya memang kita lihat itu baik gitu. Nah, untuk yang sekarang itu kan memang seperti yang tadi Jo bilang ya, untuk calon wakil presiden bilangnya anak kecil gitu. Iya. Kenapa sih para generasi misalnya baby boomers itu nggak lihat dari sisi baik ya gitu. Kalau misalnya pengen bikin Indonesia dengan generasi maju gitu, kasih kesempatan untuk yang lebih muda ini agar seimbang gitu. Lagi pula kalau misalnya di generasi milenial lebih baik, nggak ada salahnya kan punya tujuan yang sama untuk Indonesia juga Yes. menurut aku. Iya, mungkin ini juga bisa jadi inspirasi buat anak-anak muda lainnya gitu ya untuk meneruskan Indonesia nantinya gitu kan. Nah, mungkin boleh lagi nih Kak, aku pengen nanya ya, harapan Kakak gitu mungkin buat paslon kita gitu, Bapak Prabowo Gibran gitu kan ya. Kalau kita di sini nyebutnya Mas Bowo sama Mas Gibran gitu. Iya. Karena biar deket kan gitu. Nah, kalau misalnya terpilih gitu untuk membangun generasi yang baik ke depannya, kira-kira apa nih harapannya Kak? Kalau aku lihat ya ini, udah banyak sih yang menurut aku nanti ke depannya ini akan mencetak anak-anak generasi maju dari, rencana-rencana seperti yang tadi Jo bilang kan, untuk, menyediakan, makanan atau misalnya susu gratis itu salah satunya. Begitu juga dengan pendidikan juga utama. Jadi menurut aku, ketika nanti kita mendukung, Bapak Prabowo dengan, Gibran, sudah bisa dipastikan untuk anak-anak Indonesia ini ke depannya akan memiliki masa depan yang lebih cerah gitu. Oke, luar biasa sih. Berarti memang apa yang mereka rancangan itu sudah tepat gitu ya? Iya. Oke. Nah, terakhir Kak mungkin sebelum kita udah ini mungkin kan anak-anak Kakak juga nungguin gitu ya. Dari kemarin sih. Oh dari kemarin nungguin ya. Kira-kira Kak, apa sih Kak mimpi Kakak gitu buat Indonesia maju? Kan tadi kita udah ngobrolin tuh ya tentang gimana kita bisa bangun generasi ke depan lebih maju apa segala macem. Tapi menurut Kakak sendiri Indonesia maju tuh bisa tercapai kalau gimana gitu? Iya. Pertama pendidikan yang baik, kemudian karena kita ada di budaya timur tetap tuh, sopan santun juga gitu. Biasakan anak untuk mengucapkan kata maaf, terima kasih, dan juga three magic words apa Jo? Three magic words. Maaf, terima kasih. Apa yang satu lagi? Tolong. Tolong ya, tolong. Biasakan mereka untuk mengucap kata itu. Jadi, ketika begitu juga kreativitas ya, ketika mereka bisa santun tapi juga pintar, jadi nggak yang ketika pintar, sombong nih gitu kan, dengan yang lebih tua nggak menghargai Iya. juga kita nggak inginkan. Jadi mungkin ke depannya aku pengennya anak-anak yang pintar, anak-anak yang sopan itu menjadi generasi Indonesia maju yang, keren lah ya gitu. I see. Berarti selain daripada smart secara education doang, tapi smart secara akhlak itu juga baik gitu ya. Itu juga lebih penting gitu. Bener sih, karena aku juga belajar di mana orang-orang pintar akan kalah sama orang berkarakter. Gitu. Ya. Berarti kita memang harus membangun ini dari segi edukasi, dari segi kesiapan orang tua, dan sampainya nanti mungkin kita kalau misalnya udah punya itu gitu ya, kita bisa menurunkan lah ya apa yang baik ke anak-anak kita selanjutnya gitu ya kayak. Amin. Oke, mungkin Kakak terakhir ada pesan-pesan buat kawan muda di luar sana? Mudanya gimana nih? Semuda Jo atau gimana? Ya mungkin yang udah punya anak gitu, yang sedang mendidik anaknya atau mungkin yang nanti gitu kan. Kalau untuk pasangan muda parenting itu, tetap cari ilmu deh gitu. Terus kemudian mencoba hal-hal yang baru tetap gitu ya.
Kalau untuk yang belum menikah, kalau untuk yang memang pemuda-pemudi Indonesia yang masih muda nih kan, explore apa yang kalian punya gitu, dan juga belajar hal baru gitu untuk menambah keterampilan gitu. Apa yang dipunya itu akan lebih banyak. Oke, siap-siap. Terima kasih Kak untuk pesan-pesannya. Semoga teman-teman di sini bisa belajar banyak ya tentang parenting, dan nantinya kita juga bisa build a new generation yang pastinya lebih baik dari kita gitu untuk memajukan Indonesia ke depannya. Thank you so much Kak Junita udah mampir di Rumah Indonesia Maju, udah sharing ilmu sama kita. Siapa tahu nanti kita juga di next sih kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Kak, bisa tahu lagi lebih dalam lagi mungkin soal parenting dan dunia moms and kids ini gitu. Apalagi nanti tunggu saya udah nikah dan kayaknya. Gitu. Terima kasih banyak Kak Junita. Thank you teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Salam Indonesia Maju.